artinya kalau bicara persyaratan yang berubah dengan populasi Jakarta, berarti dibutuhkan suara yang menggunakan indikator perolehan suara langsung itu sebesar 7,5% kalau tidak salah. Dan suara PDI Perjuangan di Jakarta kalau dipersentasekan itu jauh di atas itu, sekitar 15%. Yang artinya kami bisa mengusung sendiri. Dan ini tentu saja saya rasa bukan hanya kami yang akan menimbang-nimbang, tetapi banyak partai politik lain, poros kekuatan lain yang akan ikut menimbang-nimbang. Apakah mereka mampu untuk membangun suatu kerjasama politik untuk mengusung calon. Ini akan mengubah peta di mana-mana, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain yang hingga hari ini ada banyak tantangan bagi partai-partai politik seperti kami untuk bisa mengusung nama. Dan keputusan ini membuka ruang untuk itu. Sehingga kami akan terus mencermati karena dari yang kami pelajari hasil putusan ini langsung berlaku di dalam pilkada saat ini. Artinya tidak harus menunggu di tahun 2029. Sehingga waktunya sangat dekat dengan batas akhir pendaftaran. Kami akan segera mencermati dan segera mengambil keputusan karena Jakarta tidak boleh dibuat main-main. Harus nama-nama yang berkualitas. Kami terus menggalang dari suara arus bawah dan hari ini terbuka lebar opsi untuk itu. Ya, artinya selama ini saya selalu sampaikan bahwa kita yakin akan ada terobosan politik di menit akhir. Dan semuanya selalu mengatakan, wah nanti terobosannya dengan siapa? Perkawinan politiknya dengan siapa? Karena semua partai sudah firm mengusung satu poros kekuatan pasangan calon. Tapi kita yakin bahwa akan ada suatu bentuk breakthrough di dalam langkah politik kita. Dan hari ini keyakinan itu terwujud, terbukti dengan munculnya putusan nomor 60 kalau tidak salah terkait dengan persyaratan batas calon yang itu berkaitan dengan komposisi partai politik. Sehingga kami akan mematangkan nama-nama terus kami bawa, selama ini kami godok, aspirasi dari suara arus bawah muncul beragam. Kami terus diberikan satu gambaran bahwa masyarakat Jakarta menginginkan beberapa nama setidaknya di dalam kontestasi ini. Ada Pak Anies Baswedan di sana, ada Pak Basuki Cahayapurnama juga di sana yang masuk sebagai calon-calon gubernur potensial. Kami bersyukur ada nama kader internal kami, sehingga penggodokan itu tentu harus kami lakukan multivariabel. Dengan Pak Anies, kami terus melakukan komunikasi informal. Selama Pilpres juga kami punya concern yang sama tentang melawan nepotisme, tentang menghadirkan demokrasi yang lebih baik, tentang menjaga agar demokrasi kita tetap substansial. Itu kami lakukan komunikasi terus meskipun secara informal ya semenjak Pilpres dengan Pak Anies. Pak Ahok juga berproses dari bawah, kami mengawal betul karir politik beliau dan sekarang menjadi salah satu ketua DPP partai yang mana suaranya sangat tinggi di survei yang menandakan masyarakat Jakarta masih mengingat kepemimpinan beliau sebagai gubernur Jakarta. Tetapi kami juga menggodok opsi nama-nama wakil, seperti ada beberapa poster yang beredar misalnya, itu yang memasangkan antara Pak Anies dan Pak Rano Karno. Itu juga kami dengarkan sebagai ekspresi suara arus bawah. Lalu ada juga nama lain yang muncul, misalnya Pak Hendrar Priyadi atau Mas Hendi yang sekarang sebagai kepala LKPP. Ini sangat bisa untuk dicalonkan sebagai calon wakil gubernur misalnya. Sehingga kami masih terus menimbang opsi itu, tetapi sabar saja, tenang saja, kami akan gerak cepat karena waktunya sudah tidak banyak dan hari ini kesempatannya terbuka. Dalam timing yang tepat ini akan diumumkan oleh Ketua Umum Partai sebagai janji kami di gelombang setelah gelombang pertama kemarin akan segera kami umumkan.